kita hari ini akan membahas tentang tips dan trik rahasia yang nantinya akan disampaikan oleh Mr. Rizky ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang ya. Ya, make sure that you watch this live video ya. Pastikan teman-teman menonton live ini karena because why? Ya, in the end ya, nanti akhirnya kita akan memberikan ya hadiah ya atau prize. Ya, hadiahnya berupa apa? Ya, hadiahnya berupa voucher ya, 3 voucher untuk TOEFL test prediction sebesar Rp50.000. Jadi make sure teman-teman stay tuned ya, tetap berada di Instagram Live ini untuk ya mana tahu teman-teman menjadi salah satu dari lucky winners atau salah satu dari pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher TOEFL prediction gratis ini. Ayo, kapan lagi ya? Ya sebesar Rp50.000. Oke, nah kita langsung saja ya masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, Mr. Rizky adalah salah satu dari peraih skor TOEFL ya 600. Wah, ini sepertinya sangat tinggi ya Pak ya. Sebenarnya skor TOEFL itu range-nya dari kisaran berapa saja sih Pak? Baik, untuk range atau kisaran skor TOEFL itu ya sendiri ya, karena di sini kita bicara tadi kan Pak Zul di awal sempat bilang kalau TOEFL di atas 600 ya. Nah, berarti kita di sini akan membicarakan tentang TOEFL ITP ya atau TOEFL yang paper based. Ya, jadi yang tulis ya atau yang pakai kertas dan pena ya atau pensil ya. Kemudian di TOEFL ITP ini untuk sekarang ini saya sedikit cerita ya tentang TOEFL ITP itu. Untuk TOEFL ITP itu sekarang dia itu juga ada versi online. Jadi ada sebelumnya paper based untuk kebutuhan corona ya sekarang dan corona pandemic, jadi mereka juga mengeluarkan versi online. Jadi kalau bicara soal kisaran nilai TOEFL ITP itu seperti apa, kisarannya itu adalah antara 10 sampai dengan 600. Memang yang pernah bilang ke saya di bawah 300. Jadi mau berapapun ya, misalnya ada yang dapat 200 sekian, ada 300, saya yakin berapapun skor terendah itu ya nggak akan ada kita yang mau dapat skor terendah gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain silahkan kalau misalnya mau mengikuti tes TOEFL tidak usah pikir soal ini saya bisa lolos kan nih ya, lolos TOEFL kan nih. Tidak ada lolos atau tidak lolos ya mas di tes TOEFL ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung aim atau bertujuan langsung ke skor tertinggi yaitu 677. Terus bagaimana kalau misalnya dia bilang bisa kok teman saya skornya dia bilang skornya 800 TOEFL, oh bohong itu ya, nggak mungkin skor TOEFL itu 800. Skor TOEFL ITP itu hanya sampai 677. Mungkin temennya itu bilang skor TOEIC atau Azul. Ya. Oke, baik ya, sangat tinggi ya Pak ya, sampai 600 lebih begitu Pak ya. Wah, oke. Bagaimana Pak Rizky bisa mencapai skor tersebut Pak? Ya, saya rasa dengan pengalaman Pak Rizky ya, sudah banyak ya, mungkin trial and error ya, ada metode yang Bapak pakai dari A sampai Z, ya, you went through thick and thin ya, kita sudah mencoba berbagai hal. Bisa Bapak ceritakan ya, mungkin perjalanan Pak Rizky ya, dari awal mungkin ikut tes TOEFL sampai akhirnya ikut lagi dan sampai pada akhirnya mendapatkan skor yang tinggi ini 600 Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan skor TOEFL 600 itu ya. Saya mau kalau misalnya saya diminta untuk berbagi pengalaman, saya cuma bisa bilang satu kata ya. Sorry, dua kata malah ya. Itu bukan instan atau tidak instan. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap bisa mendapatkan skor TOEFL di atas 600 cuma dengan apa namanya belajar 2 jam atau cuma apa namanya ikut kursus selama meeting 2 meeting itu ya mohon maaf sekali itu kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkan skor yang seperti itu. Dan kalau misalnya bicara pengalaman, saya memang dari kecil itu ya memang tertarik ya dengan bahasa Inggris ya dan juga semua yang berbau bahasa Inggris. Ya, bahkan saya sering menanyakan waktu itu sama tante saya, my late aunt ya. Beliau sudah tiada sekarang. Jadi saya sering menanyakan seputar vocab ya. Jadi kalau saya nemu vocab yang aneh-aneh ya, yang nggak jelas atau yang menurut orang-orang ini apa sih maksudnya itu saya pasti nanya. Kemudian pertama kali saya mengambil TOEFL test itu adalah waktu saya SMA. Dan saya masih ingat sekali itu bayar sekian berapa ya, sekian ratus kalau nggak salah waktu itu masih mahal ya. Itu TOEFL prediction Pak. Jadi zaman dulu itu TOEFL prediction. Waktu
waktu itu saya ngambil skor saya itu 417 kalau nggak salah. Skor saya 417. Jadi hitungannya ya bisa dibilang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga gitu. Ya bersyukur aja saya nggak di bawah 400 gitu waktu itu. Kemudian selanjutnya, karena memang saya tertarik ya dengan bahasa Inggris, maka dari itu ketika saya kuliah itu saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah sebenarnya tuh saya kecelakaan juga tuh Pak mengambil jurusan itu. Harusnya saya mengambil sastra, tapi karena saya menyebutkan kode angka waktu itu ya, jadi tiba-tiba pas saya lihat, wah ini kok pendidikan bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, selama itu masih bahasa Inggris, saya yakin saya pasti bisa mengikuti. Nah kemudian pas masuk kuliah itu ada tes juga ya, katanya sih tes TOEFL dulu kalau nggak salah namanya, apa tes TOEFL saya juga lupa. Skor saya waktu itu 400, kalau nggak salah 473, jadi naik tuh, jadi dari 417, mungkin karena saya belajar bahasa Inggris terus, jadi naik sampai 473. Kemudian ketika saya lulus dari kuliah ya, kampus saya waktu itu meminta syarat TOEFL itu harus 450 ke atas, maka dari itu saya ambil TOEFL lagi dan saya dapat 510. Belajar dari semester 1 sampai semester 9, saya dulu telat kuliahnya, telat 1 semester itu, naiknya ya kurang lebih bisa 40-an ya, sampai 500. Lalu setelah itu saya belajar lagi sampai, saya lulus itu tahun 2013 kalau nggak salah, sekarang sudah tahun 2020. Jadi kalau misalnya mau dilihat apa namanya perkembangannya ya atau naiknya ya, itu saya dari tahun 2013 sampai tahun 2020 itu dari 510 sampai 600 sekian ya. Naik 100 poin itu butuh waktu, kalau saya ya 7 tahun. 7 tahun gitu. 7 tahun saya bisa melihat, wah saya dapat skor segini nih. Wah, alhamdulillah sekali waktu itu. Seperti itu. Jadi pengalamannya memang satu lagi saya tekankan ya, tidak instan ya. Jadi mendapatkan skor TOEFL besar itu bukan instan. Jadi jangan pernah berharap langsung belajar sekali langsung bisa, enggak. Karena TOEFL itu bukan kayak mie goreng nih Pak Zul. Ya. Kalau mie goreng instan Betul. masuk enak kan. Nggak bisa. Betul, Pak. Itu butuh proses. So it takes process to be that high. So yeah, that's it. Oke, wah luar biasa ya Pak ya, dari 470 dengan memakan waktu 7 tahun ya, sampai sekarang yang terakhir sampai 600 lebih Pak. Wah itu sangat luar biasa Pak ya. Ya betul apa yang dikatakan Pak Rizky ya, nothing is instant, tidak ada yang instan, semuanya membutuh proses ya. Oke teman-teman mungkin bisa ya mendapatkan skor TOEFL 600 ya, membuat sertifikat sendiri ya. Ya menuliskan namanya sendiri dengan skor sekian, tetapi ya resikonya harus ditanggung teman-teman ya. Oke. Ya mungkin memang ya betul ya Pak ya, tidak ada yang instan, membutuhkan proses ya, proses belajar ya, latihan ya yang sangat intens untuk mendapatkan skor yang tinggi ya. Syukur-syukur seperti Bapak ya 600 seperti ini ya, 600 lebih. Ya, tapi kita bisa siasati dengan tips dan tips yang kita akan bahas hari ini ya, rahasia untuk mencapai skor sampai 600 ya. Oke, dan itu adalah yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya akan sapa lagi teman-teman ya yang sudah datang. Terima kasih. Oke, ada Yayu Sri, Siti Utina, thank you so much. Anda Aziza ya, terima kasih sudah datang. Oke, saya mau dengar dari teman-teman, teman-teman sepertinya beberapa dari teman-teman sudah pernah mengikuti mengikuti tes TOEFL sebelumnya ya. Boleh diberitahukan ya kepada ya kami ya skor TOEFL yang pernah diraih oleh teman-teman. It's alright ya, seperti kata Pak Rizky ya, tidak ada nilai minimal ya atau misalkan maksimal ya untuk tes TOEFL seperti tes TOEFL itu ya. Oke, boleh diceritakan dari pengalaman teman-teman skor tertinggi yang teman-teman pernah raih dari TOEFL? Ya, silakan bisa ditulis di comment section. Ya, teman-teman bisa share, nggak apa-apa, di-share aja. Karena it's alright. Mungkin setelah ikut IG Live ini teman-teman bisa dapat skor lebih tinggi, misalnya bisa di atas 500, 550, nggak apa-apa, di-share aja dulu, nggak masalah. It's okay. Ya, ya, ada nilai minimum ya Pak ya. Ya untuk skor tersebut ya. Oke, bayangkan kalau teman-teman bisa mendapatkan skor 600 seperti ini ya, ini akan sangat membantu teman-teman di bidang akademik ataupun di karir pekerjaan yang teman-teman geluti saat ini ya. Oke ya, teman-teman ada yang menceritakan pengalamannya ya, ya tentang kesan-kesan tes TOEFL. Oke, Hana mengatakan kisaran 117 sampai 420. Wah, itu lumayan ya, sudah
kepala 417 sampai 420. Oke, yang paling susah adalah di bagian structure katanya Pak Rizky ya. Oke ya, tiap-tiap orang memiliki mungkin titik kesulitan masing-masingnya. Ada beberapa orang yang, oh saya sulitnya di listening ya, karena kata yang diucapkan itu terkadang berbeda ya, jauh berbeda dengan tulisan ya. Itu tantangan dari listening. Mungkin dari pengalaman salah satu teman kita yang sudah join adalah structure ya. Ada tiga ya Pak ya, ada tiga sections dalam tes TOEFL itu ya, listening, structure, dan reading ya. Oke, tiap-tiap orang memiliki tingkat kesulitannya masing-masing ya. Oke, ada yang mengatakan 500 ya dari Amdani ya. Ya, saya bingung di reading. Oke, tantangan beliau adalah di bagian readingnya, tapi dia sudah mencapai 500 ya, Pak Amdani. Wah, itu cukup besar Pak ya, sudah 500. Oke, terima kasih Pak sudah membagi pengalamannya. Oke, ada lagi dari Bambang Nur Cahyo, Pak Bambang 463. Wah, lumayan ya, sudah cukup tinggi ya skor TOEFL 463. Nah, ada dari Miss Rita Mayasari 11, terakhir ikut tes prediction 403 ya. Ya, saya kurang di semua bagian. Oke, di ketiga bagian tersebut ya. Oke, 403. Oke. Oke. Oke, karena ada mungkin vocabulary atau kosakata mungkin ya tantangannya di bagian readingnya, ya itu adalah PR kita untuk ya bisa mengerjakan soal-soal reading ya. Oke, di bagian pembendaharaan kata ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membagikan pengalamannya. Ada yang lain yang ingin menceritakan ya mengenai skor TOEFL tertingginya yang pernah diikuti, yang pernah diraih? Oke ya, ini sangat bervariasi ya TOEFL itu ya. Oke, tapi lagi-lagi tidak ada standar ya nilai minimal atau untuk melewati skor TOEFL tersebut ya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Bambang Nur Cahyo, bagaimana agar bisa dapat skor minimal 500, Pak? Oke, mungkin Pak Rizky ya bisa memberikan sedikit insight ya dari pertanyaan dari Pak Bambang ya, bagaimana agar kita dapat skor minimal 500? Ya, saya jawab dikit aja nih, Pak Bambang nih, karena kalau saya jawabnya nanti curi start nih, ibarat ini. Kita curi-curi start nih, kalau misalnya. Sebenarnya kita ke situ juga Pak nanti. Gimana bisa dapat 500? Kalau dari saya nih, saya jawab dengan berdasarkan teknis nih, Pak Bambang. Ini sebenarnya rahasia juga nih, tapi nggak apa-apa, saya bocorin dikit. Jadi kalau misalnya minimal 500 ya, minimal 500, Bapak Ibu atau teman-teman nih ya, harus bisa jawab minimal 60% dari soal-soal TOEFL. 60% saja itu sudah dapat 500 sorry. Karena setengahnya saja ya. Setengahnya benar itu, skornya itu kalau tidak salah itu 497 atau 463 atau 493 antara itu. Jadi kalau misalnya bisa menjawab 60% ya itu insya Allah bisa dapat 500. Kita pakai kalau sampai 70% itu bisa 500 sekian. Begitu Pak. Saya jawab teknis saja, teknisnya nanti ya. Oke, tipsnya nanti akan kita bahas saat ini ya. Sebentar lagi kita akan membahas tentang tips dan triknya. Oke, ada lagi dari Miss Fatma Batra ya, lemah di grammar dapat 503 ya, tapi 3 tahun yang lalu. Oke, terima kasih Miss Fatma ya, cukup besar 503 ya. Oke, dari Wega Gawe ada tips, trik, structure dong Kak. Oke, baik Pak, kita akan bahas mengenai tipsnya sekarang ya Pak ya. Oke, mengingat sangat penting ya untuk mendapatkan skor tertinggi TOEFL ini ya, karena ya untuk di era saat ini ya, di zaman sekarang itu persaingan sangat ketat ya, globalisasi, maka kita harus juga berkompeten dalam bidang bahasa ya tentunya ya, bahasa internasional yang tidak lain adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita masuk ke tips dan triknya, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa sih TOEFL ya, karena yang sebagian besar teman-teman tahu kemungkinan TOEFL ya itu adalah standardized English test, jadi tes yang terstandarisasi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Oke, baik. Kita mengenal lebih dalam dulu ya untuk TOEFL-nya. Baik, Pak Rizky mungkin bisa diberikan brief description mengenai TOEFL itu sendiri. Ya, baik. Sebenarnya TOEFL itu ya sejenis tes ya. Tapi sebelumnya saya mau meluruskan dulu nih Pak Jul. Kan biasanya sih orang-orang sering bilang, kita mau ikut tes TOEFL dong, TOEFL. Ada yang bilang TOEFL, ada yang bilang TOEFL. Nah, sebenarnya
kata yang benar itu atau pengucapan yang benar ini adalah betul ya seperti yang Pak Zul dan saya bilang dari tadi adalah TOEFL gitu, pakai O ya, TOEFL. Jadi jangan bilang TOEFL lagi nih teman-teman setelah selesai dengan IG Live ini. Nanti kalau ditanya apa nih nama tes yang biasanya kita lakukan untuk lulus, misalnya lulus CPNS ya, itu namanya TOEFL bukan TOEFL. Jadi saya luruskan dulu nih ya, dari pengucapannya dulu nih. Pengucapannya yang benar adalah TOEFL. Baik, kemudian saya nyontek skrip dikit nih Pak Jul ya. Bentar. Oh iya. Ya, jadi ada tes itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak sekali ya tes-tes internasional itu, tapi banyaknya tes ini juga apa namanya mengcover ya banyaknya permintaan begitu. Kalau misalnya untuk yang di Indonesia itu rata-rata yang diminta adalah tes TOEFL, TOEIC, atau IELTS gitu. Nah, bedanya apa? Kalau IELTS ini biasanya bertujuan teman mau mengambil beasiswa untuk keluar negeri dengan tujuan negara itu Inggris atau persemakmurannya deh, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mau kuliah di Inggris, melanjutkan kuliah di Inggris di universitas ya di Inggris misalnya, itu teman-teman akan diminta untuk melakukan tes IELTS terlebih dahulu. Tes IELTS terlebih dahulu. Kemudian untuk TOEIC bagaimana? TOEIC di sini biasanya diminta untuk urusan pekerjaan. Pekerjaan. Jadi lebih ditekankan ke apa namanya? Kerjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bekerja di perusahaan di luar Indonesia, yang akan diminta itu adalah tes TOEIC teman-teman. Tapi tergantung juga nih, nggak harus wajib tes TOEIC, tergantung perusahaan tersebut. Kemudian tes TOEFL ini apa? Tes TOEFL ini adalah kepanjangan dari singkatan dari Test of English as Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris penutur bahasa Inggris dalam bahasa asing. Kenapa dalam bahasa asing? Karena bahasa Inggris di Indonesia itu termasuk bahasa asing, teman-teman. Bukan bahasa kedua atau second language. Berbeda dengan Malaysia. Nah, Malaysia itu bahasa Inggris adalah bahasa kedua. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, yang saya lihat waktu saya kunjungan ke sana itu, memang anak-anak kecil dan yang saya temui itu orang-orang bisa berbahasa Inggris walaupun dengan aksen Melayu, tapi kita tetap bisa mengerti kok. Mereka bisa mengerti apa yang kita omongin, kita juga bisa mengerti apa yang mereka omongin gitu. Kemudian kontennya bagaimana? Kontennya juga berbeda. Nah, kontennya juga berbeda. Untuk TOEIC ya, sepengetahuan saya. Jadi silakan dikoreksi mungkin di kolom chat kalau misalnya ada yang miss ya. Sepengetahuan saya itu di situ ada listening ya, listening itu pasti ada di semua tes. Jadi kalau teman-teman saya mau cari dong Mister tes yang nggak ada listeningnya, oh nggak ada, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Karena listening itu butuh. Kalau teman-teman ngomong sama orang kan pasti mendengarkan dulu ya, mendengarkan dulu dia ngomong apa baru kita respon. Jadi listening itu sangat penting. Jadi ada listening, kemudian ada grammar juga, ada readingnya juga. Lalu IELTS bagaimana? IELTS ini adalah yang paling menurut saya yang paling kompleks. Nanti kita akan bicarakan itu mungkin di seminar yang berbeda ya. Karena kalau di seminar di IG Live ini saya bahas tentang IELTS, ya kebanyakan malah nanti habis di situ. Jadi IELTS ini mengcover 4 skills ya. Dari listening, kemudian ada reading, ada speakingnya juga, dan ada writing. Nah, ini sangat panjang kalau saya bahas sekarang, jadi kita skip aja. Kita masuk ke TOEFL aja. Kalau TOEFL ini tergantung TOEFL apa dulu. Tapi yang fokus kita hari ini adalah TOEFL ITP. Kalau TOEFL ITP itu ada 3 sesi ya. Teman-teman ada 3 sesi, ingat-ingat. Sesi pertama itu adalah listening comprehension atau sesi menyimak. Sesi menyimak ini atau listening ini soalnya itu ada 50. Waktunya bagaimana? Waktunya sampai audionya kelar. Gitu aja. Audio selesai, listening selesai. Begitu. Kemudian dalam listening itu ada 3 part ya. Jadi part yang cuman short conversation ya atau percakapan singkat. Jadi si A apa itu B, I'm fine. Kemudian yang akan dilanjutkan dengan what does the man mean? A, jawaban A apa, sampai B apa, C apa, D apa. Tapi soalnya nggak akan segampang how are you today, I'm fine ya. Pasti lebih susah lagi soalnya gitu. Kemudian yang kedua ada longer conversation. Longer conversation ini seperti ya dialog dalam film-film ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton film, suka nonton drama, bukan Korean drama ya. Mungkin kalau Korean drama pakai teksnya itu pakai bahasa Inggris aja, jadi bisa sambil belajar. Kemudian teman-teman harus jawab pertanyaan berdasarkan dialog tersebut begitu. Jadi agak panjang tuh dialognya.
Yang terakhir ini adalah monolog, ya, atau cuman satu orang saja bicara. Baik. Kemudian yang kedua itu ada sesi structure and written expression. Saya sangat memahami kalau ada yang merasa kesulitan di sesi ini. Betul sekali, memang sesi ini adalah sesi yang paling sulit menurut survei yang kami lakukan. Menurut survei kami ya, jadi kami ada data. Rata-rata bagaimana? Mister, ini jawabannya apa sih? Kok kata-katanya sama, beda S doang nih? Ya beda S itu beda jawaban, betul ya. Jadi di situ ada banyak sekali tensis yang harus teman-teman pelajari. Tapi ada tipsnya? Oh ada, nggak usah khawatir. Kemudian yang ketiga, masih dalam structure ya. Structure itu ada dua jenis ya, yang jawab pilihan ganda, dan yang kedua itu adalah bisa dibilang error analysis. Jadi menganalisis letak kesalahan di suatu kalimat. Nah, itu dia tuh yang paling susah. Kemudian yang ketiga, sesi terakhir itu adalah reading comprehension. Nah, kalau reading ini sebenarnya sih, menurut saya pribadi ya, tidak terlalu sulit teman-teman. Nggak terlalu sulit. Kenapa dia sulit? Sulitnya karena dia ada di akhir, gitu. Dia ada di akhir. Mungkin teman-teman merasakan gini, ini kok bacaan panjang amat sih, maksudnya apa sih? Ya, saya sangat memahami. Saya sangat memahami ya kalau merasa seperti itu ya. Panjang banget nih, ada berapa paragraf nih? Wah, ada 10 paragraf nih. Udah gitu pilihan jawabannya ada di balik halaman, di saya bolak-balik nih. Ya, ya. Memang begitu. Memang begitu ya. Ya, itu ada di akhir dan itu akan menguras sekali stamina dan juga pikiran teman-teman. Makanya tidak jarang banyak sekali yang mengatakan kalau reading itu adalah skill atau part yang paling sulit karena udah capek duluan. Gimana cara biar ngerjain nggak pakai reading? Oh nggak bisa. Ngerjain tanpa membaca nggak bisa ya. Jadi nggak bisa asal nembak nomor satu, nggak usah lihat reading, nggak bisa ya. Karena menurut seminar ya yang saya datangi waktu itu ya, dari provider resminya nih, dari provider resminya ya, yang provider apa namanya yang membagikan TOEFL ITP itu, ada yang nanya, Mister, kalau misalnya kita nggak suka reading, mau ngerjain reading gimana? Kata pembicara gini, you must like reading, you must like reading. Nggak bisa kalau misalnya nggak suka baca. Seperti itu aja Pak Azuri. Kalau misalnya tanya bedanya itu apa? Begitu Pak. Terima kasih Pak ya. Betul Pak, tidak bisa menembak ya Pak. Kancing ya. Oh, kira-kira jawabannya. Tidak sama seperti saat kita sekolah dulu ya. Oke, ya mengerjakan Nembak bisa ujian sih. ya. Nembak bisa Pak. Salah benarnya gantung. Betul Pak. Oh iya, tadi sudah jelas ya Pak ya perbedaan antara TOEFL dengan IELTS ya, karena ya sejauh yang kita tahu ya ada beberapa banyak eh, tes bahasa Inggris ya untuk mengukur kemampuan seorang dalam bahasa Inggris. Di antaranya ada IELTS dan TOEIC ya Pak ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky mengenai perbedaan antara ya ketiga dari standardized atau tes terstandar mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang ya. Oke, nah ini Pak mengenai kenapa sih seseorang harus mengikuti tes TOEFL? Apa sih benefit yang bisa didapatkan dari seorang untuk mengikuti tes TOEFL tersebut? Ya, karena Ya, beberapa orang, oke, saya ikut tes TOEFL, ya dulu-dulu saya kenapa tidak mengikuti tes tersebut ya? Ya, karena baru tahu bahwa tes ini sangat penting gitu ya. Jadi terlambat belajarnya. Karena dulu mungkin ini hanya untuk ya kepentingan akademis saja ya, persyaratan universitas atau yang lainnya ya. Nah, terkadang ya, beberapa teman-teman sudah terlambat untuk menyadari betapa pentingnya tes TOEFL ini gitu ya. Makanya dari Pak Rizky sendiri, boleh diceritakan fungsinya untuk apa saja sih untuk tes TOEFL ini Pak? ya. Fungsinya sangat banyak sebenarnya Pak Zul ya, sangat banyak fungsinya. Ya. Kalau misalnya Pak Zul tadi menyebutkan nyesel nih nggak ikut tes TOEFL, betul tuh, betul ya. Mungkin orang-orang menyesal ikut tes, belum ikut tes dari dulu-dulu karena apa? Karena belum tahu gitu kemampuan bahasa Inggrisnya sejauh apa. Bisa aja ke teman-teman itu mengikuti tes TOEFL tuh cuman mau mencari, ini saya sejauh apa sih, sejauh sebagus apa sih saya dalam berbahasa Inggris ya. Mungkin teman-teman sudah sering ngobrol sama temennya nih, ngobrol dalam bahasa Inggris ya, atau mungkin kalau misalnya main Instagram ya sering apa ya, komen-komen gitu atau akun-akun yang pakai bahasa Inggris ya, komennya pakai bahasa Inggris juga. Teman-teman butuh pengakuan nih, butuh pengakuan nih, sebenarnya saya bingung nih saya sejauh apa sih kemampuannya gitu. Ya udah ambil aja tes TOEFL. Ya, tes TOEFL itu bisa kok digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman. Bisa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tes ya yang berstandar internasional.
Dan ini juga bisa dikonversi masing-masing itu ke CEFR. Nah, CEFR itu apa? Itu adalah standar ya, standar apa namanya, kemampuan bahasa Inggris ya untuk di Eropa sana ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman kemampuan sejauh apa, ikut saya tes TOEFL, nanti di situ ada di sertifikat teman-teman itu ada deskripsinya teman-teman, ada deskripsinya. Misal listening teman-teman nilainya itu C1, oh C1 itu udah sangat bagus, C1 itu sangat bagus, berarti kemampuan mendengar teman-teman nih itu udah keren banget tuh. Keren banget kalau nonton film barat ya, nonton film apa namanya Hollywood itu nggak usah pakai teks juga bisa tuh, nggak usah pakai subtitle juga lancar-lancar jaya lah ibaratnya ya. Kemudian kalau dengar podcast nih pakai bahasa Inggris, lancar, pasti ngerti itu. Kalau sudah C1 ya, C1 itu udah bagus banget. Kemudian misalnya strukturnya atau grammarnya misalnya masih A2. A2 tuh mungkin butuh latihan lagi ya, butuh latihan lagi. Kemudian readingnya karena teman-teman merasa kurang fokus ternyata B2 tuh kemampuannya. Nanti situ ada keterangannya tuh B2 itu apa. Misalnya orang dengan kemampuan B2 ini bisa melakukan begini gini gini. Ada nanti diterangin di sertifikatnya teman-teman. Nggak usah khawatir cuma dapat nih saya udah bisa apa aja sih Kak. Ada nanti penjelasan kok di sertifikat TOEFL ITP itu ada penjelasannya. Itu pertama Pak Zul. Ya, jadi untuk mengetahui kemampuan diri sendiri ya. Untuk ibaratnya untuk mendiagnosis kemampuan diri sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kalau teman-teman, ya ini sangat sering nih kita nih mau CPNS ya atau menjadi pegawai negeri sipil ya, itu NIC itu dapat pesanan tuh membludak banget tuh Pak Zul. Saya masih inget tuh dulu tuh tahun kemarin tuh ada CPNS tuh, itu yang sampai ribuan orang Pak Zul ya mau ikut test of prediction. Iya betul. Jadi CPNS itu akan meminta teman-teman untuk ya ikut tes TOEFL. TOEFL apa nih? Bisa prediction, bisa ITP. Kok bisa beda? Ya tergantung institusinya masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalnya harus TOEFL, berarti itu boleh TOEFL prediction, boleh TOEFL ITP. Kalau dia bilang TOEFL prediction aja nggak apa-apa. TOEFL ITP bagaimana? Ikutin aja sih, saran saya ikutin aja. Ya. Kalau misalnya institusi bilang cuma prediction, ya sudah ikut prediction. Kalau dia bilang ITP, ikut ITP. Kalau dia cuma bilang TOEFL, boleh ITP, boleh prediction. Tergantung permintaan institusi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah sebagai salah satu syarat untuk beasiswa. Betul, tadi ada yang nanya tuh di kolom komen, saya ngeliat tuh beasiswa tuh. Ya, memang benar. Kalau yang saya tidak salah dengar, mungkin untuk sekarang sudah diupdate lagi. Beasiswa untuk dalam negeri, kalau mau ikut ya, tes TOEFL-nya itu skornya minimal adalah 500. Ya. Kemudian kalau luar negeri bagaimana? Yang jelas pasti lebih tinggi ya, pasti lebih tinggi. Ya. Misalnya 550. Tapi ada juga sih kampus-kampus yang biasanya langsung memberikan, misalnya University of apalah, dia memberikan syarat misalnya 575. Ya sah-sah saja, tergantung memang institusi itu kan standar masing-masing ya Pak Zul ya. Kita sebagai NIC kita juga punya standar ya. Semua institusi itu saya rasa punya standar masing-masing untuk tes TOEFL-nya, untuk saya lupa tuh. Untuk syarat masuknya itu pasti setiap institusi itu punya standar masing-masing begitu. Kemudian selanjutnya adalah sebagai salah satu syarat untuk masuk ke institusi atau keluar institusi. Ya, contohnya adalah kampus. Misalnya mau masuk kampus A, ya seperti saya bilang tadi, lagi tes mahasiswa baru ya. Ya, saya kasih inisial X ya, misalnya. Sebelum penerimaan mahasiswanya. Ya, jadi bisa-bisain nanti, kalau yang TOEFL tinggi itu akan diproyeksikan untuk masuk ke kelas bilingual begitu. Kemudian salah satu syarat yang penting ya, contohnya nih saya pernah dapat berita ya atau informasi dari teman saya juga ya yang TOEFL juga sih. Ya, itu harus punya skor TOEFL ITP 500 atau 475 atau 450 ya. Pokoknya antara 450 sampai 500 ya. Nah, itu harus segitu tuh. Jadi kalau misalnya belum lulus segitu bagaimana? Ya, mohon maaf mungkin belum bisa lulus dulu ya. Terakhir itu
kalau teman-teman isi waktu luang sebelum teman-teman, ini saya bosan bosan udah TOEFL aja deh gitu. Ya udah nggak apa-apa itu tes TOEFL ya, itu buat ngisi waktu aja gitu. Daripada melakukan hal-hal negatif kan dengan tes TOEFL. Jadi ya buat ngisi waktu aja atau iseng-iseng boleh, karena kita ada pilihan others atau yang lain. Nah, seperti itu. Banyak sekali ya Pak ya fungsinya, tidak hanya untuk akademisi saja, tetapi untuk pekerjaan kita ya. Karena dulu, TOEFL mungkin buat anak-anak sekolah aja ya, untuk mahasiswa dan sebagainya. Karena saya sudah bekerja, ya saya tidak perlu mengetahui lebih banyak. Ya, tetapi ya persepsi mereka ya salah ya. Ternyata ya seperti tes CPNS ya, tes masuk kerja ya. Ya itu terkadang beberapa instansi memerlukan melampirkan persyaratan berupa tes TOEFL dengan skornya tentunya berbeda-beda ya, tergantung dari instansi yang terkait gitu Pak. Oke, sangat banyak ya Pak ya untuk fungsi dari tes TOEFL ini ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara untuk mendapatkan skor tertinggi, karena nanti akan membantu kita ya untuk ya dalam bekerja ataupun yang sedang menuntut pendidikan ya. Oke, nah baik. Nah di sini apakah ada ini Pak, ada semacam starting point-nya saat kapan saya bisa mengikuti tes TOEFL ini? Ya, apakah ada age group-nya? Mungkin dari seawal apakah seseorang bisa mengikuti? Karena ada teman-teman yang masih sekolah mungkin, yang masih SMP atau masih SMA yang sekarang ada di IG Live hari ini. Seberapa cepatkah mereka bisa untuk mengikuti tes tersebut, tes TOEFL ini Pak? Untuk age restriction ya, dari puzzle itu maksudnya ke age restriction ya. Mhm. Sepanjang yang saya tahu age restriction itu nggak ada ya. Tapi TOEFL ini saya rasa itu silakan teman-teman ikut ya, kalau misalnya sudah selesai dari SMP, misalnya SMA ke atas itu teman-teman bisa tuh ambil tes TOEFL. Kenapa? Karena kalau masih SD itu ada TOEFL primary Pak Zul. Ada TOEFL, ada namanya itu TOEFL primary, TOEFL yang dikhususkan untuk anak SD. Jadi kan lebih enak tuh, ini saya masih SD, ambil TOEFL-nya untuk anak SD. Kemudian untuk yang di atas itu mungkin SMP. SMP itu saya pernah dengar ada TOEFL junior, ada TOEFL primary. Jadi kalau masih SD ambil yang TOEFL primary, kalau yang Mhm. SMP silakan TOEFL junior. Bukan apa-apa ya, karena memang uh, di situ ya, walaupun TOEFL itu sebetulnya apa namanya tes untuk kalangan ya, tapi kan lebih enaknya lagi kalau misalnya mengambil tes yang sesuai dengan usia, yang sesuai dengan apa tingkat pendidikannya begitu. Kemudian kalau misalnya kemampuan, kita bisa bilang dari kemampuan ya, karena yang satu itu kalau TOEFL itu sebenarnya bukan untuk orang-orang orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris begitu. Jadi bukan orang misalnya, aduh saya baru bahasa Inggris baru tahu kata yes no itu TOEFL, jangan. Saya sarankan jangan kasih logis juga, malah nanti kalau baru belajar langsung tes TOEFL itu kemampuannya mungkin ya dia akan discourage gitu Pak Zul. Jadi dia akan aduh saya Inggris banget gitu. Saya udah malas belajar bahasa Inggris. Jadi begitu Pak Zul. Yang ditakutkan begitu. Malah akan apa namanya discourage, akan mengurangi semangat belajar bahasa Inggris orang tersebut. Karena TOEFL ini ditujukan untuk kemampuan A2 gitu. A2. A2 itu ya, di isi EFR itu ada yang kemampuannya itu ya itu batas awal ya untuk tes TOEFL. Bagaimana kalau A1? A1 itu paling bawah, itu tidak disarankan. Kalau misalnya teman-teman uh, baru belajar, saya sarankan jangan. Mungkin bisa belajar dari conversation dulu gitu, ambil les conversation, baru setelah itu masuk ke tes TOEFL, masuk ke ambil tes TOEFL gitu. Untuk kebaikan diri sendiri sebenarnya. Karena ini saya berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya baru belajar langsung tes TOEFL, tentunya jadi nggak semangat belajar begitu Mas. Baik, jadi ada tingkatannya Pak ya. Untuk anak-anak mungkin bisa mengambil primary ya, primary TOEFL, lalu tingkat SMP mungkin bisa mulai dengan junior ya. Jadi memang untuk tes TOEFL ini memiliki tingkatan masing-masing berdasarkan usia ya mungkin ya, dan level pendidikan pesertanya ya, taste taking-nya. Oke. Nah, kalau untuk validitas dari skornya itu sendiri bagaimana Pak? Misalkan saya sudah mengikuti tes TOEFL, ya. Berapa lamakah skor tersebut bisa valid, Pak? Baik. Untuk mungkin pertanyaan
validitas ya. Kalau validitas itu kita bisa mulai dari TOEFL prediction yang TOEFL resmi ya, atau ITP atau IPP dan macamnya. Untuk yang TOEFL prediction, rata-rata itu tergantung sekali dengan kebijakan institusi masing-masing, gitu. Jadi kalau misalnya institusi A, misalnya kursus sertifikat TOEFL prediction, itu akan ditulis itu TOEFL ini berlaku selama 1 tahun. Ya, mungkin saya nggak bisa memberikan apa namanya informasi ya, karena setiap institusi itu mempunyai peraturan ya. Mungkin karena apa saya juga nggak bisa memberikan info karena ya saya tidak tahu juga infonya. Jadi masing-masing institusi itu kalau prediksi itu tahun, tahun gitu. Bahkan ada yang 6 bulan gitu, yang terserah masing-masing institusi. Kemudian kalau untuk sebenarnya atau TOEFL yang resmi itu TOEFL ITP itu TOEFL ITP itu sertifikatnya berlaku untuk 2 tahun. 2 tahun. Karena menurut informasi yang saya dapat ya dari si TOEFL ITP ini, kemampuan bahasa Inggris seseorang itu bisa naik turun dalam 2 tahun tersebut. Jadi 2 tahun itu silakan dites lagi, silakan dites karena sudah tidak valid sertifikatnya. Misalnya dapat skor 550 nih, udah 3 tahun nih teman-teman nih, wah ini kan kemampuan saya ini tinggi nih 550, kasih aja nggak bisa, gitu. Nggak bisa, sudah tidak harus tes lagi. Sama tahu nanti teman jadi 600 gitu, jadi 575, udah kemampuannya udah naik gitu 500 berapa gitu kan, nah makanya harus dites lagi. Bisa turun nggak? Ya kalau teman-teman nggak pernah belajar ya turun begitu, seperti itu. Jadi bervariasi ya Pak ya untuk validitas waktunya ya, tergantung institusi yang terkait ya. Misalkan tadi ya ada yang paling lama itu dengan TOEFL ITP dengan masa validitas 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun. Ya, jadi sangat disarankan untuk mengikuti tes ITP karena mengingat waktu validitas skornya itu cukup lama ya, sekitar 2 tahun ya. Oke. Oke, nah bagaimana kalau untuk tesnya tersebut Pak? Misalkan saya, tadi ada teman-teman yang sudah mencapai skor 400 sekian atau misalkan 500 ya. Apakah chance atau kesempatan untuk meningkatkannya ke yang berikutnya, apakah ya bagaimana kesempatannya Pak? Apa bisa didongkrak lagi Pak? Gitu. Dari skor 400 atau 500 atau mungkin agak lebih bawah 300 Pak? Ya, apakah ada kemungkinan untuk boost langsung cepat ke let's say 600 gitu Pak ya, gitu nih ya. Gitu dari skor yang tadi saya sebutkan 300 atau mungkin 400, 500 gitu Pak. Baik. Pak Zul, kita kembali ke slide awal kayak tadi ya, tidak ada yang instan atau tidak instan. Kalau teman-teman skornya sudah tinggi ya, ibaratnya sudah 500 ya, kalau mau naik 50 poin lagi itu lama, berbulan-bulan dulu belajar. Atau teman-teman naik tester juga sebenarnya bisa sih, tapi tidak ada syaratnya karena ya itu wasting of energy ya. Jadi buang-buang teman-teman, kasihnya juga. Jadi kalau misalnya yang saya tahu nih Pak Sudah, yang menurut data NIC ya, kalau misalnya teman-teman skornya itu di bawah 400, misalnya let's say 350 misalnya 350 ya, kalau mau naik ke 400 itu bisa dalam waktu kurang lebih 26 jam ya, 26 jam ya. Kalau dari itu 26 jam itu programnya itu bisa naik ya sampai 400-an, naik 50 sampai 400-an karena dari skor awal 350. Tapi kalau yang 450 ke 500, nah itu dia, itu membutuh kerja yang lebih keras kerjanya. Teman-teman harus baca, itu memang nggak boleh sumbernya itu dari pengajar saja, tidak boleh sumbernya itu hanya dari classroom saja. Teman-teman juga harus berusaha di apa namanya ya kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman kalau nonton itu coba buka-buka kan tentang sains, tentang apa namanya yang berbau Amerika Serikat. Ini bocoran ya, konten-konten soal TOEFL itu rata-rata ya cakup tentang sains dan sesuatu atau semua yang berbau Amerika. Itu pasti ada dalam tentang Amerika itu. Entah itu patung Betty, atau itu tentang ya mungkin dalam 20 tahun ke depan ya, kita tahu ya teman-teman ya, dalam 20 tahun ke depan mungkin kita bisa mengerjakan soal reading yang tentang biografi Donald Trump, mungkin ya, kita nggak tahu ya 20 tahun ke depan kan biasanya tuh soal-soal itu akan jadi betul di
Abraham Lincoln, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau mungkin 300 karena jangka waktunya berapa tahun dulu nih? Kalau dalam waktu teman mau seminggu, ya jelas it's nearly impossible ya kalau dari saya ya. Karena memang harus banyak yang dilakukan teman-teman, terus belajarnya itu harus baca, kemudian mengajarkan soal terus terbiasa banget, baru nah, bisa tuh, dan itu butuh waktu karena tidak ada yang instan, tidak instan itu paling sekali bisa naik. Oke, berarti chance untuk naiknya kalau misalkan skor 350 itu ke 400 ya Pak ya, tadi masih bisa ya, dengan catatan ya kita harus belajar dengan intens ya, banyak latihan, ikut courses mungkin ya, jadi untuk skornya bisa terdongkrak ya sampai kepala 400 sekian. Hanya kalau misalnya ada 400 ya itu kembali lagi ya, semakin tinggi maka kita juga semakin harus memberikan effort yang lebih banyak untuk mendapat skor yang lebih banyak tadi ya, 500 atau bahkan 600 ya. Ya itu ya mungkin ya Pak ya untuk skornya. Nah bagaimana kalau untuk teknisnya Pak? Ya, dalam mengerjakan skor TOEFL ya, terkadang memang kita mengerjakan, kita sudah belajar ya Pak ya, sudah mempersiapkan diri. Tapi terkadang ya mungkin pada saat teknis pengerjaannya itu yang terkadang menjadi challenge kita untuk mendapatkan skor yang kita targetkan itu Pak. Mungkin ada sedikit tips atau trik Pak yang bisa Bapak bagikan untuk teman-teman di live hari ini? Agak panjang nih Pak Jul ya. Ini agak panjang. Sedikit saja Pak ya. Ya sangat banyak tipsnya. Ya bagaimana Pak? Jadi gini, untuk teknis saya sangat paham dengan saya jujur pernah jadi pengawas, jadi test taker, pernah jadi pengawas. Ketika pengawas itu beneran santai, tapi saya harus ngeliatin orang ada yang nyakit gitu. Dan itu kawan-kawan itu tegang banget mukanya, tegang banget. Karena ada yang begini kan, karena saya orang jujur atau itu lagi saya mau bangunin tapi akan mengganggu gitu kan, dia lagi konsen begitu. Ya memang kalau sedang tes itu pertama banget ini kita harus ikut apa yang diperintahkan atau yang diinstruksikan oleh si pengawas. Itu pengawas itu ya di situ ya harus ikut dia bilang B gitu. Misalnya teman-teman lagi mengisi si kolom nama nih, teman-teman jangan ikut kolom kan air gitu ya, itu nggak boleh pindah. Jadi ikut aja tunjuk dengan si instrukturnya atau dengan pengawas. Kemudian yang kedua itu selama tes itu teman-teman ya udah relax gitu, jangan tegang ya. Karena saya ngerasain tuh tegang itu nilai turun itu nilainya bisa turun. Atau kalau lagi banyak pikiran ya turunnya jauh lagi, terbang itu kan turun gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalnya di dalam ruangan itu kan memang nggak boleh keluar ya, nggak boleh makan, nggak boleh. Jadi ya saya sarankan ya 1 jam sebelum teman tes atau sebelum teman-teman tes tolong makan minum dulu selama 1 jam itu. Mau ya sebenarnya lihat di tengah di tengah ujian ya Pak ya, boleh yang sangat berguna Pak, jangan minum dulu ya Pak. Boleh itu nggak boleh, kamar mandi nggak boleh. Ya, betul. Terus apalagi ya? Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah intinya ya sudah belajar, kemudian ya pastikan saja ya, karena ini saya pernah nih ketika saya jadi peserta juga itu tegang juga, apalagi pas sesi itu. Link seksi itu pas awal-awal kan tanda langsung deg. Nah, itu tuh harus apa tuh? Ada tuh feeling. Itu untuk yang offline tuh Pak. Itu seperti itu. Kalau yang online bagaimana? Wah, yang online lebih lagi. Kalau untuk online itu semuanya harus dipersiapkan dari sinyal, kemudian laptop, nggak boleh pakai HP teman, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai apa namanya? Bagaimana kalau pakai nggak boleh juga, nggak boleh pakai. Jadi harus pakai laptop ya. Satu juga harus betul. Kenapa? Ya udah dari sana seperti itu untuk kebaikan tes taker. Siapkan semuanya dari sinyal. Suara saya kurang jelas. Ya. Jadi dari isinya, dari laptopnya atau dari
punya laptop, kemudian dari diri sendiri, apa namanya, jadi pastikan nggak ada yang error atau lemot yang misalnya klik tuh lama kan, sering sekali tuh klik tuh mati. Nah itu sebenarnya tuh kalau mati bisa di pause ya sama si prompternya atau sama si pengawasnya ya. Tapi itu saya yakin tuh totalnya udah down pas itu kalau yang gitu. Kemudian saya itu teman-teman tapi sebelumnya itu jangan sistem malah ini perhatikan saja kalau listening itu, ini sedikit dari saya itu teman-teman tolong pastikan teman-teman itu sudah belajar dengan listening YouTube ya tanpa subtitle, belajar. Kemudian structure cuma ada dua elemen nih teman-teman, perlu diperhatikan, subject sama verb. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan subject itu kedepannya tuh akan lancar. Itu aja tuh linknya dari saya. Kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, itu ada webinar silahkan teman-teman. Itu saya akan jelaskan lebih rinci. Ini dia fokusnya cuma reading, harus suka, teman-teman tuh harus baca. Dan tolong para dari saya ini ya, teman-teman baca teks dalam bahasa Inggris, kemudian dikasih waktu. Misalnya teks tentang Barack Obama nih, misalnya profil Barack Obama baca, diwaktuin, oh ternyata saya menghabiskan waktu 2 menit untuk paragraf. Oke. Kemudian next coba lagi tuh. Sekarang 1,5 paragraf gitu. Nah, terus itu namanya melatih kemampuan ini atau melatih kemampuan. Kemudian yang terakhir setelah semuanya ya jangan lupa berdoa. Dilakukan, ya tinggal berdoa aja ya, supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang seperti itu. Banyak sekali ya Pak ya tips yang bisa dibagikan untuk mengerjakan tes TOEFL ini ya. Oke, makanya teman-teman apabila teman-teman penasaran ya untuk lebih banyak lagi tips dan trik ya untuk mengerjakan soal TOEFL itu, boleh ikut di webinar kita yang akan dilaksanakan minggu depan Desember tanggal 12 ya Pak ya. Untuk detailnya nanti kita infokan di Instagram kita ya. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih tipsnya Pak ya. Ya sangat membantu untuk mengerjakan TOEFL. Nanti mungkin teman-teman yang selanjutnya akan mengerjakan mengikuti tes TOEFL tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke, baik, saya akan cek pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman. Apabila teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, boleh silakan ditulis di comment section. Saya cek ya Pak. Oke, atas nama, sebentar saya cek. Oke, ada yang bertanya mengenai beasiswa di Persemakmuran Inggris ya. Apakah TOEFL diterima juga, Pak? Baik, untuk beasiswa ya, kan kembali lagi provider beasiswa tersebut. Mungkin kalau teman-teman itu LPDP ya. LPDP itu biasanya minta tes TOEFL. Mungkin kalau sekarang ada yang tergantung ya dengan providernya. Sebenarnya bisa TOEFL itu masih untuk provider diterima, tapi untuk ini tergantung aja sih. Jadi teman-teman juga baca tuh infonya dengan sangat rinci. Beasiswa universitas gitu, terus dilihat syaratnya adalah satu ya harus memiliki tes internasional karena TOEFL. Soalnya apa? Gitu. Atau mungkin IELTS atau mungkin ada konversi. Nah, di konversi sangat jarang kalau konversi. Terlalu praktis ya, konversi itu bagaimana? Jadi misalnya sudah ikut TOEFL itu sangat jarang dikasih, jadi dibaca saja itu biasanya sih dikasih tahu, tapi yang jelas masih menerima ya Pak ya. Oke, ada lagi pertanyaan Pak dari Bapak atas nama Wega Gawe ya. Pertanyaannya adalah seberapa dekatkah hasil dari TOEFL prediction dengan TOEFL ITP? Oh ya, ya seberapa dekatnya ini saya agak ragu kalau misalnya seberapa dekatnya. Yang jelas itu untuk tes TOEFL itu soal diambil di buku ya, dari buku kayak buku Taron atau buku Kata lainnya itu kan soalnya dari buku
soal topik yang kalau misalnya sudah ada competition ya itu saya rasa akan jauh sih, akan jauh di TOEFL ITB ya. Menurut kalau misalnya ya si pembuat tes itu kan udah tahu sih dia tuh standar tinggi lah ya, akan jauh sebenarnya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan ya Pak ya dari teman-teman yang sudah tergabung dengan IG Live kita atas nama Bapak Bambang Nur Cahyo. Pertanyaannya adalah, adakah pembobotan skor dari bagian reading, structure, listening, atau bobot sama semua? Ya. Sebenarnya pembobotan itu ada ya. Skor akhirnya itu beda dengan mekanisme yang bisa mekanismenya itu mekanisme. Ya. Jadi saya sarankan Bapak atau teman-teman strukturnya itu benar semua. Kalau mau aman ya, struktur itu benar. Ya. 80 soal itu bobotnya itu seperti itu. Untuk reading sama listening, jangan salah. Untuk mekanisme penilaian memang sedikit banget. Itu adalah salah satu. Itu bermacam-macam konversi yang satu topik dan yang tidak bisa saya. Baik, jadi memiliki bobot masing-masing ya Pak ya, tiap sectionnya dari reading, structure, dan listening. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di live? Silakan, feel free to ask any questions. Oke, ya silakan. Oke, ya baik. Karena waktu ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 11 ya Pak ya. Oke, sedikit lagi Pak, mungkin ada beberapa pesan yang Bapak bisa sampaikan buat teman-teman yang sudah tergabung. Ya. Jadi teman-teman ingin mendapatkan skor tinggi, ya, mungkin di atas 500 atau dengan di saya sarankan teman-teman mulai hal apapun ya, dari baca ataupun nonton itu harus sampai ikutkanlah bahasa Inggris bukan cuma sebatas yang belajar di kelas ya, enggak dari itu. Kalau teman mau dapat skor yang besar atau yang semuanya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Ya. Mungkin satu kata ya atau untuk teman satu kita ada yang instan, ya, ada yang langsung ya, bukan gor terus. Kalau itu harus butuh proses, jadi nikmat saja prosesnya, kemudian ya teman-teman akan mendapatkan skor top yang Betul ya, semuanya butuh proses ya. Oke, mudah-mudahan dengan latihan dan kerja keras yang dilakukan teman-teman bisa membuahkan hasil ya. Dalam hal ini adalah tes TOEFL ya, yang skornya sampai 600 seperti Pak Rizky ya. Oke ya, semangat ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa termotivasi lagi untuk belajar ya, untuk latihan agar nanti saat mengikuti tes TOEFL berikutnya mendapatkan skor sesuai dengan target yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, seperti saya bilang banyak sekali tips yang kita pelajari hari ini ya Pak Rizky ya. Tentunya akan sangat banyak lagi yang belum Pak Rizky sampaikan hari ini, maka saya mengundang teman-teman untuk mengikuti webinar yang nantinya akan dilaksanakan minggu depan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember ya. Nanti detail mengenai platform dan ya, dan detail lainnya akan diinfokan di